melalui konsep deskripsi definit, sedangkan George Moore mengungkapkan bahwa bahasa berfungsi untuk mengungkapkan makna dalam kehidupan sehari-hari yang justru dipercaya langsung oleh masyarakat tanpa proses skeptisasi filosofis. Saya menggunakan contoh cerita rakyat Sangkuriang. Jadi cerita Sangkuriang itu menceritakan seorang putri yang bernama Dayang Sumbih memiliki anak bernama Sangkuriang. Lalu sang anak sering berburu bersama dengan seekor anjing bernama Tumang. Pada suatu hari, Tumang tersebut dibunuh oleh Sangkuriang karena gagal melaksanakan misi. Tanpa ia ketahui bahwa Tumang itu ternyata adalah ayahnya sendiri. Saat ia pulang, maka ibunya marah besar dan Sangkuriang dipukul sampai diusir dari rumah. Lalu ternyata daging yang dimakan oleh Dayang Sumbih merupakan jantung dari seekor tumang tersebut, yang merupakan titisan dari dewa. Karena memakan jantung tersebut, maka ia menjadi awet muda. Lalu di masa depan, saat Sangkuriang sudah dewasa, ia bertemu dengan Sangkuriang dan jatuh cinta. Lalu saat ibunya sadar bahwa itu ternyata adalah anaknya dulu, maka ia memberikan tantangan untuk Sangkuriang sebelum ia dilamar. Lalu tantangan tersebut diharuskan untuk membuat sebuah kapal yang dibuat dalam satu malam. Saat kapal tersebut hampir jadi, Dayang Sumbih mengira bahwa Sangkuriang tidak akan sanggup untuk menyelesaikannya. Akhirnya di saat detik-detik akan selesai, Dayang Sumbih akhirnya menyuruh para gadis-gadis desa agar membangunkan ayam, dan Sangkuriang mengira bahwa waktu sudah fajar. Akhirnya semuanya berhenti dan kapal tersebut belum jadi. Karena kemurkaan dari Sangkuriang tersebut, ia menendang kapal tersebut dan terbalik menjadilah Gunung Tangkuban Perahu. Nah, di situ bahasa dalam cerita rakyat tidak mencerminkan fakta, tetapi lebih membentuk realitas sosial melalui deskriptif definit. Masyarakat mempercayai cerita bukan karena fakta empiris, melainkan karena bahasa naratif tersebut meyakinkan dan diwariskan secara terus-menerus. Jadi cerita Sangkuriang ini diwariskan secara terus-menerus kepada anak cucu, sehingga mereka lebih percaya bahwa cerita tersebut adalah fakta, bukan sebuah imajinasi. Sebenarnya gunung apun itu tidak pernah ada, namun dalam cerita tercatat seperti dahulu kala, dan gunung terbentuk dari kapal yang terbalik. Ini menggunakan bahasa naratif mistis, sama seperti konsep deskripsi naratif, deskripsi definit yang dijelaskan oleh Russell, yang dipercaya seolah nyata padahal sifatnya naratif dan naratif imajinatif. Begitu. Bahasa dan tindakan dalam upacara atau ritual lokal. Soalnya gunakan pandangan Wittgenstein dan Austin untuk menganalisis suatu bentuk ucapan yang muncul dalam tradisi keagamaan, upacara adat, atau kegiatan seremonial. Jelas di mana makna ucapan tersebut terbentuk dari tindakannya, makna hanya dalam konteks praktik sosial. Jadi Wittgenstein mengungkapkan bahwa makna bahasa tergantung pada cara dan konteks penggunaan dalam kehidupan sehari-hari, atau makna ada dalam guna. Jadi contohnya dalam acara pernikahan, saat pengucapan "saya terima nikahnya" itu diucapkan oleh seorang calon suami kepada penghulu. Ucapan ini tidak bermakna apa-apa kalau diucapkan di luar konteks pernikahan. Tapi saat diucapkan di masyarakat di era adkah, maka akan mengikat secara hukum dan namanya mulai digunakan dalam praktik sosial tertentu. Selanjutnya, pandangan Austin.
Pancasila bahasa merupakan ucapannya hanya disampaikan untuk informasi, tapi juga untuk melakukan sesuatu tindakan. Jadi tindak dengan kata yang benar dan memberitahu benar dengan mengesahkan pernikahan. Ucapannya mesah menjadi suami istriku karena kalimat menekan adalah tindakan sosial agama dan hukum. Jadi ucapan seperti saya nanya dan nikah hanya bermakna ketika diucap praktik tertentu atau dalam akad nikah tersebut. Kalau diucapkan tidak artinya apapun. Kesimpulannya, makna bahasa tidak bisa dipisahkan dari tindakan. Contohnya dalam kata sukraw, bukan sekedar berkata tetapi juga menghormati orang yang datang. Jadi jika diucapkan ketika tidak ada orang yang datang dan ada maknanya. Ya. Demikian tugas ini saya tutup. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.